Teman-teman yang ada di rumah, pastinya kalian menyukai cerita-cerita yang dibawakan dalam sebuah buku, novel, televisi, ataupun bioskop. Di video kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di depan kita sedikit sudah membahas tema untuk pembelajaran hari ini, yaitu akan membahas tentang unsur-unsur cerita. Pastinya kalian yang di rumah sudah sangat familiar atau sudah sangat sering melihat sebuah cerita, baik yang ada di televisi ataupun di buku ataupun di media lain ya teman-teman. Misalkan kalian suka dengan film Avenger, film Batman, Spiderman, Superman, atau yang dari Indonesia seperti Timun Emas, Malin Kundang, Gundala, dan lain sebagainya. Nah, dalam sebuah cerita ada yang dinamakan dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di video kali ini kita akan khusus membahas tentang unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, latar atau setting, alur atau plot, dan amanat. Apa itu? Tema adalah yang menjadi ide dari sebuah cerita. Dalam sebuah cerita, misalkan menceritakan tentang kepahlawanan, ya, berarti temanya tentang kepahlawanan. Selain itu, ada juga tema persahabatan ataupun kekeluargaan ataupun tentang hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan tema. Yang kedua yaitu tokoh ataupun penokohan. Dalam sebuah cerita ada tokoh-tokoh yang disebut dengan tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Protagonis adalah tokoh yang menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut. Tokoh protagonis ini bersifat baik ya teman-teman. Dan ada juga tokoh antagonis. Berkebalikan, tokoh antagonis adalah tokoh jahat yang memusuhi tokoh protagonis ini nih teman-teman. Satu lagi yaitu tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang membantu, baik tokoh yang baik ataupun tokoh yang jahat. Atau bisa juga tokoh tritagonis menjadi penengah antara tokoh yang baik protagonis dengan tokoh yang jahat antagonis. Selanjutnya kita akan belajar plot teman-teman. Plot adalah jalannya sebuah cerita. Plot atau alur dibagi menjadi 3 teman-teman. Ada alur maju, ada alur mundur, ataupun alur campuran. Alur maju berarti sebuah cerita dimulai dari perkenalan tokoh utama. Kemudian mulai ada masalah, kemudian ada sebuah masalah, mulai penyelesaian dan penyelesaian. Dan akhirnya cerita tersebut berakhir. Itu dinamakan dengan alur maju. Sedangkan alur mundur berarti tokoh utama menceritakan tentang kejadian yang sudah berlalu atau masa lalu. Sedangkan plot atau alur yang terakhir yaitu alur campuran. Alur campuran adalah perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Yang keempat yaitu latar ataupun setting. Latar atau setting terdiri dari tempat kejadian, waktu kejadian, dan suasana. Misalkan dalam sebuah adegan kita ambil yaitu Malin Kundang dan ibunya. Ketika Malin Kundang ingin pergi merantau, ya, ibunya melepasnya di pantai, berarti tempatnya di pantai. Waktunya kapan? Ya, waktunya pagi ataupun siang hari. Kalau suasananya jelas, pada waktu itu suasana yaitu mengharukan ataupun menyedihkan. Nah teman-teman, itulah yang disebut dengan latar atau setting. Yang terakhir yang kita akan pelajari yaitu amanat.
Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada penikmat cerita. Nah, amanat ini berisi tentang nilai-nilai moral ataupun nilai-nilai yang baik yang ada di masyarakat yang disampaikan kepada para penikmatnya, teman-teman. Misalkan dalam sebuah cerita, kita ambil lagi Malin Kundang, amanatnya adalah kita sebagai anak tidak boleh mendurhakai kepada ibu ataupun orang tua ya teman-teman, karena hal tersebut ya adalah suatu dosa besar yang Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala pasti tidak menyukainya. Nah, itulah contoh amanat. Oke teman-teman, kalian sudah belajar tentang unsur intrinsik cerita. Kita ulang lagi, unsur intrinsik cerita ada 5, yaitu tema, tokoh ataupun penokohan, kemudian ada alur ataupun plot, kemudian ada latar ataupun setting, dan ada amanat. Nah, ketika ataupun kalau kalian sudah menguasai 5 unsur intrinsik ini, kalian sudah bisa membuat sebuah cerita. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.